Assalamualaikum semuanya. Dan selamat pagi. Good morning. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jadi tahu tak, dekat sebelah hotel ni, dekat sebelah tu je ada masjid. Tu tak tahu sama ada masjid itu sebahagian daripada management hotel ni. Tapi dekat masjid tu tadi ada buat solat sunat Aidilfitri, Aidil Adha. Sekarang dah habis, so kita nak pergi sarapan dekat resort ni. Disediakan sarapan sekali lah dengan setiap penginapan korang. 205 205 atas nama Bapak Nabil. Iya. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Okey. Ya, ini sarapannya. Ada goreng-gorengan tradisional, ada toast as usual, buah-buahan, jus. Ada cereal. Dan ruang makannya luas. Pagi ni kita sarapan tak heavy lah. Makan toast, croissant, sausage, jus, coffee as usual. Sebab badan aku sebenarnya masih sakit-sakit. Efek dari naik ke Papandayan semalam tu baru terasa pagi ni. Dan di sini tu sejuk, sentiasa sejuk, tahu tak? Mungkin korang rasa panas sedikit tu time-time tengah hari. Itu pun kalau angin bertiup sejuk. Ni pagi ni sejuk betul. Rasa macam dalam aircon, padahal tak ada aircon sini. Sejuk. Kita makan dulu. Okey. Kita makan dulu, nanti kita perlihatkan suasana sekitar di resort ni lah. Aku minta breakfast untuk anak-anak sebelah sana. Ini karena kan semalam kita kunjung ke sana kan. Terus mereka tuh dipikir karena kita bawa plastik kayak yeay kita dikasih bawa oleh-oleh, udah langsung kumpul gitu semuanya. Udah gitu lucunya ada yang lari jauh ngeliat kita tuh kayak yang padahal kita nggak bawa apa-apaan kan. Anap, I'm coming Anap. Banyak banget. Hello. Tuh lihat deh lubang-lubang dia tuh. Waduh, dia tahu. Nih. Waduh, tuh lihat, tengok Bi. Wow, datang beramai-ramai. Sini Nang. Nang. Jangan rebut-rebut. Nang sih. Kamu nak macam Snow White ni. Sini Nang. Satu-satu nih. Ini Nang. Ini ada. Diambil nih. Udah sana lari. Enak ya. Allah. Caranya. Ini Nang. Ini jangan pegang. Jangan pegang aku. Ayo. Nih, tuh bawah. Di bawah banyak Nang. Nih tuh. Ini di bawah. Maunya disuapin lagi pula. Iya, mereka nggak maunya disuapin. Tuh manja banget. Sedangkan di bawah ada. Astaga. Iya. Aduh, kaki aku jangan. Nih. Nah, habis tuh. Udah nggak ada. Udah harus minta. Harusnya bawanya tuh yang bakul besar. Dah yuk. Habis nak. Ini yang paling aktif nih. Tengok dia ikut kita Abis sampai nak, jembatan. nggak ada tuh abis. Kesiannya. Tuh, abis nak. Nggak ada tuh, habis kan? Habis nak, ntar lagi ya. Dah, besok Besok lagi ya. dah sana main.
Tuh lihat. Ini tuh sampai ke sini-sini. Tapi dia kenapa dia tak nyebrang sampai ke sana? Mungkin dia takut ini kali water gini ya. Dia ngeliat jadi dia nggak nyebrang. Kerana Garut juga dikenali sebagai kota dodol, jadi kita rasa penasaran atau curious untuk mengetahui cara pembuatan dodol, cara tradisional di Garut ni. Tapi permasalahannya sekarang kan Hari Raya Idul Adha. Jadi untuk produksi dodolnya itu lagi libur, tapi untuk jualannya masih dibuka gitu. Jadi ini sebenarnya bukan toko rumah, tapi nggak apa-apa karena kita udah sampai sini, kita masuk aja yuk. Jadi sebenarnya kat sini memang ada kita boleh datang untuk tengok pembuatan dodol. Cuma hari ini disebabkan Raya Haji, jadi orang-orang yang buat dodolnya itu cuti. Nih dodol kacang merah, bambu kuning, ketan hitam, gitu. Tuh produksinya di situ, Ibu ya. Isi teh. Nah, bungkus angleng, itu dodol kacang, itu sortiran daun jagung oh, yang baru datang dari pasar. ini dodolnya bentuknya begini. Nanti, ini kacang hijau. Nanti dibungkus kayak gini dengan apa? Kulit daun jagung. Ini tetehnya yang milahin daun jagungnya teh. Nih tuh banyak banget. Tuh. Ini kalau hari biasa produksinya rame ya? Ya Bu. Alhamdulillah ya. Tuh banyak banget. Nanti udah dijemur. Oh, dikeringin dulu. Nah, di sini tuh original. Jadi kalau mau beli, better ke tempatnya langsung. Ini oven. Oven tuh untuk ngeringin kalau misalnya musim hujan. Ini gula merahnya. Jadi kalau hujan kan dia lembab dan itu harus kering. Karena kalau kayak tadi kan dijemur. Jadi ini di oven kalau hujan. Tuh. Ini cheese stick. Ini produksinya. Kalau ini untuk gulung apa teh? Kacang. Oh, untuk giling kacang. Digiling dulu. Digiling baru dibikin kayak yang tadi di sana ya? Oh, dicampur. Oh iya, libur. Ini untuk goreng-gorengnya. Penggorengan besar semua. Nah ini kan 7 macam. Kacang merah sama angleng. Ini yang bestsellernya yang ini. Tuh itu kacang merah. Tuh Bi, coba buka Bi. Iya, ini kan belum pernah nyoba. Baru ceritanya. Baru ya, coba ya. cerita. Iya. Ya silakan dicoba aja. Ini yang kacang nih. Itu masih masih lembek. Ini tuh baru keluar dari produksi. Bukan. Maksudnya baru dijemur. Oh, baru dijemur. Tapi kalau ini mah udah siap ini. Udah siap. keras ya? Udah keras ya. Ini dijemur tuh biar keras. Biar nyoplok gitu. Ini bacanya gelis. Gelis itu Gelis. Oh, gelis. Dia kan Jadi, orang Malaysia, Bu. Iya. Sebutannya gelis apa gelis? Oh, Jadi diayun gelis gitu. Oh, gelis itu artinya Gelis cantik. Tapi kalau saya bukan saya yang cantik, bukan. Jadi G-nya itu dari grandma. Gelis itu nama ibu saya. Oh. Jadi gelis itu asal dari grandma Elis. Grandma Elis. Iya. Elis sama nama Gelis, ibu. ya nama ibu. Jadi gelis gitu. Udah. Ini ambil yang campur. Iya, mendingan yang campur aja. Terus itu yang dipoto. Ini yang tadi yang dimakan dodol kacang. Yang angleng ini dia ketan. Ketan tuh yang bentuknya gini. Nih. Ketan itu pulutnya. Okey,
Kita dah sampai ke Tasikmalaya. Dan ini namanya Kampung Naga. Tak tahulah masih boleh masuk ke tak sebab dah petang. Sekarang nih lagi musim panen nih. Jadi gabah-gabah yang habis dipanen kan dijemur. Sinilah. Nah, parking sebelah sana, Be. Mana? Tuh yang macin-macin. Nih sini. Coba tanya tu. Di situ kan. Tuh, Kampung Naganya, pintu masuk. Okay, kita sekarang dah sampai dekat Kampung Naga. Satu perkampungan tradisional Sunda yang masih mengamalkan cara hidup tradisional dan tak ada elektrik. Jadi ini dia punya pintu masuk lah. Wilujeng Sumping yang bermaksud selamat datang. Jom. Dan kita datang ke sini dah agak petang, pukul 2.45. Wah, tangga. Ini tangganya banyak nih. Boleh nggak kita ke sana? Oh. Dan untuk masuk ke kampung dia, kita kena berjalan menuruni tangga yang agak banyak. Jadi kampung tu dia sebenarnya agak ke dalam sana, dalam berapa ratus meter, tak jauh sangat. Cuma nak ke dalam tu tak ada kenderaan yang boleh masuk ke dalam. Jadi kita parking dekat luar tadi. Dan inilah jalan kaki masuk ke dalam. Karena biarpun ini kota, bukan ini desa yang tradisional ya, ini dia kan nggak pakai elektrik gitu, jadi emang benar-benar masih mempertahankan. Itu ada posisinya ada di bawah. Kalau yang di atas ini dia masih pakai nih, tuh lihat kan ada kabel-kabel listrik gitu. Jadi mereka yang asli itu emang benar-benar berada di bawah. Tapi karena ini juga mereka masih connected sama area luar, jadi dijadikan tempat wisata. Makanya untuk masuk ke dalam ini sebenarnya aksesnya bagus ya, jadi kasih tangga jalan itu biarpun jauh. Kita nggak tahu nih seberapa jauh, tapi ini oke jalannya. Ini semua tuh. Dan tangga itu pun bukannya yang tinggi kan. Jadi korang yang sakit kaki pun macam aku, lutut tak berapa okey, masih okey nih, boleh. Oh ini dia, ini apa namanya, kerajinan kayu. Jadi di sini pendapatannya kerajinan tuh jual-jual baju. Tuh bentuk-bentuk rumah ni pun masih tradisional kan. Nih, wih. Ini cakep nih kayak Snow White, macam Snow White. Tuh turun ke bawah lagi. Oh, ini ada parit. Kalau ni tangga dia agak tinggi. Sedikit tinggi. Tapi taklah setinggi. Masih okey lah ni. Permisi. Ada bakso. Ada jual bakso. Dan ini kan produk-produk kraft tangan dari penduduk kampung dan masyarakat setempat. Jadi kalau datang sini bolehlah support orang kampungan. Jadi itu sebenarnya bersih, sampah-sampah pun cuma sampah-sampah dari pepohonan, daun-daun kayak gitu. Dan memang dijaga rapi kan. Tak ada nih sampah-sampah yang plastik-plastik, semua sampah organik. Tuh tengok tangga tu. Oi. Jadi kan emang rata-rata di sini tuh udah musim panen. Jadi sawahnya tuh emang jadi sawahnya tak menghijau. Ini udah habis dipanen kan, jadi belum ada tanam lagi gitu. Jadi pemandangannya jadi kurang. Wow. Tuh dia. Boleh. Nah itu dia tuh yang masih pakai apa namanya atap-atap yang dari rumput. Itu sebelah sana. Kelihatan nggak Bi nanti? Kelihatan. Nah itu yang benar-benar
mereka bukannya terisolasi ya, tapi mereka mengisolasikan budaya mereka sendiri gitu dari dunia luar, mempertahankan tradisionalnya mereka. Tapi mereka juga membuka untuk orang luar untuk datang ke kampungnya mereka kan. Gitu, makanya dikasihlah ini nih jalanan yang bagus. Kalau korang nak ngopi-ngopi dulu, nak pergi toilet, boleh pergi ke situ. Tuh, ada warung kopi, minuman dingin, mie rebus, madu. Dan untuk ke kampungnya, kita ke arah sini. Jom. Jadi ini waduknya ya. Waduk sungai untuk irigasi persawahan yang sebelah sana. Jom kita ke kampungnya dulu. Ini, Pak. Sebenarnya kalau misalnya ini nggak panen kan dari sini ya, tuh sawah. Sebab kalau tengok dari gambar dan video orang lain kan, kebetulan time orang datang tu sawah tengah menghijau ni, tapi sekarang sawahnya tengah baru habis dipanen ataupun di bahasa Melayu dah. Jadi ini kan udah hampir pukul 3 ya, dan ini kan terang, tapi suasana atau udaranya itu memang sejuk gitu, panas tapi dingin gitu ya, gimana ya jelasinnya gitu. Jadi emang asri banget udaranya tuh, Pak. Ini kalau tinggal di sini panjang umur ya. Karena udara itu benar-benar seger banget tuh, ada air terjunnya ya kan, terus di sekeliling itu kan masih hutan, sawah. Nah, that's why mereka nggak mengandalkan teknologi gitu. Mungkin kalau dilihat mungkin pipe aja untuk pengairan ya. Coba ada tiang-tiang listrik nggak ada. Aku kalau pensiun boleh nih tinggal dekat kampung macam ni. Serius loh, nggak ada listrik, nggak ada teknologi. Ada listrik lah, tapi yang suasana macam ni. Nah, ini kan nggak ada. Sesantai-santainya kita tetap nak tengok Google, nak tengok YouTube. Lihat Netflix kan loh. Kalau ini kan emang benar-benar tuh kehidupannya memang luar biasa banget ya. Ayamnya pun besar-besar tuh. Di sini tuh ayam. sehat. Binatangnya itu sehat ya. Jadi itu perkampungannya. Kampung Naga. Tuh, ini rumah aslinya mereka kan. Masih pakai jerami atapnya. Jadi kalau kita masuk ke kampung ni, kita rasa macam filem Back to the Future, tapi bukan Back to the Future, Back to the Past. Jadi kita boleh mengimagine bagaimana kehidupan masyarakat mungkin ratusan tahun dulu kan, macam ni lah suasana perkampungan dia. Kan Tengok ini tu sungai. sungai. Oi, rasa macam nak mandi, boleh tak? Dah berpeluh-peluh macam ni kan. Ni apa kolam apa? Ikan Kalau tambak kayaknya tambak ikan. Sini Bi, jalan Bi. Janganlah nanti jatuh. Kamu lewat sana. Balancing dong. Masa takut jatuh? Okey. Aku punya balancing dah agak fail sekarang ni, tapi kita cuba. Kalau misalnya aku jatuh, You can do it. Come on. okey. Wow. Okey. Alright. Right. Nah, tuh lihat. Ikannya besar-besar. Oh, ini beli ikan, tengok tu ikan. Wow. Ikannya besar-besar. Ui, ikannya besar-besar ni. Ui, ikan besarnya. Wih, besar Bi. Besar tuh. Sini tuh yang belum ada listrik ya Teh? Belum ada ya? Nggak ada.
Enak ya, adem. Nih, bersih banget ya. Bersih banget. Dan memang ini tadi datanya memang nggak ada lampunya, nggak ada listriknya. Ini macam betul-betul kembali ke zaman silam. Asik ya. Kita naik ke atas. Permisi, teh. Struktur rumah ni pun masih tradisional. Ih, lihat tengok. Itik. Iti, Ada. kamu oke nggak? Hah? Oke nggak? Okey. Ayo. Ada. Isi, Pak. Ini lagi buat apa, Pak? Yang macam itu? Buat kerajinan itu. Dari bambu ya, Pak? Nih, buat kerajinan Bapak. Dibuat kayak begini nih, tipis-tipis. Benar-benar dari kayu gelondongan dibikin nih. Dari kayu dijadiin papan. Serut. Terus ini craft tangan tu dipanggil kerajinan. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Di sini tuh kayu, rumahnya kayu asli ya, buatan sendiri ya. Permisi. Permisi, Pak. Ini jualan nih kayak gini, tapi tutup. Atap rumahnya dari apa ya? Dari itu loh, pila-pila apa yang kelapa itu loh. Dari batang-batang kelapa gitu deh. Tahu deh. Ada yang tahu nggak nih? Ini kan biasa dipakai banyak ini kan, banyak adat untuk atap rumah. Tuh. Terima kasih, Bu. Di sini kalau pasar nggak ada ya, Bu? Ada. Jadi ada. Jadi keluar dulu. Enak ya, Bu, sejuk ya. Naik angkot. Masih, Bu. Ini lucu banget bunyinya. Ini ayam okey kan? Tak kejar kan? Enggak, kejar pun tak apa. Tuh, ini kan bersih banget ya. Bersih banget, tau gak sih? Souvenir, Kedai souvenir. jual madu. Nah itulah nih rumah Kampung Naga gitu. Jadi kondisinya seperti itu, kesehariannya seperti itu, simpel, kerja-kerja ibu-ibunya kan. So kita ke warkop dulu ya. Kita minum dulu sini. Sambil bersantai menikmati udara. Dan kalau datang ke tempat macam ni kita support lah pendapatan warga lokal kan. Jadi kalau ada warung ke apa ke, kita singgah lah, ngerti, ngopi. Walaupun kita tak beli souvenir.
di Amerika yang sana. Kita makan Indomie dulu. Sambil Ini melihat kan tuh udaranya kan pemandangan. sejuk ya, dengar suara air, sungai, terus makan Indomie dah. Aduh, mantap. Tapi kalau namanya bocah-bocah kan, teenagers, orang-orang muda, walaupun mereka tinggal di sini, pasti mereka mau akses ke elektrik lah, ke internet. Seolah macam tempat apa tu, dia punya center lah untuk ada wifi. Jadi orang mungkin diterhadkan dekat sini saja kan, tak boleh bawa masuk ke dalam kampung, ke dalam rumah. Ya, kuat lah. Sikit lagi. Napas dulu.